Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridha'illahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut Ali Imran 78 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillah وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Artinya wa in minhum, dan sesungguhnya sebagian orang Yahudi, orang ahli kitab termasuk Yahudi Nasrani. Wingi pun dijelasne termasuk orang-orang yang berkiblat kepada keduanya, sing nyonto pada keduanya. Masya wong niku wong muslim. Nah kelakuane ngeten iki ya padha karo kelakuane wong Yahudi. Nggih. Jadi sebagian dari ahli kitab ada kelompok. Ini kemarin ada kelompok yang berpendapat ini, pendapat itu. Nah, ini ada lagi ya. Ini kelompok dari ahli kitab. Kelompok ini yalwuna alsinatahum. Mereka memutar-mutar lidah mereka. Lidahnya diputar balikkan. Memutar-mutar lidah mereka bil kitabi, dengan kitab Allah. Jadi maca kitab Gusti Allah tapi diputar balikkan. Litahsabuhu, supaya mereka mengira, mereka orang-orang supaya mengira apa yang dibaca oleh mereka. Mengira apa? Minal kitabi, bagian dari kitab Allah. Supaya manusia, orang-orang mengira apa yang dibaca oleh mereka itu adalah bagian dari kitab Allah. Wa ma huwa minal kitabi, dan apa yang dia baca itu tidak ada di dalam kitab Allah. Padahal enggak ada dalam kitab. Kitab Allah tidak mengatakan demikian, tapi mereka memutar-mutar lidah mereka ketika membaca kitab Allah. Mereka supaya mengira bahwa itu adalah bagian dari kitab Allah.
Wa yaquluna, dan mereka berkata, huwa min indillah. Mereka mengatakan, oh ini dari Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal itu tidak ada satupun dari Gusti Allah. Wa yaquluna, dan mereka berkata, alallahi, atas Allah, al-kadhiba, dusta. Mereka berdusta, mengatakan dusta atas nama Gusti Allah. Ya, mereka berkata dusta atas nama Gusti Allah. Celakanya lagi, wahum ya'lamun, dan mereka sadar, Pak, dengan sepenuhnya kesadaran bahwa apa yang dia baca itu memang betul bukan dari kitab Allah. Mereka sengaja berbohong atas nama Gusti Allah. Niki kelakuane wong ahli kitab. Yukhbaru ta'ala anil yahudi alaihim la'inillah. Telah Allah menceritakan perihal orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ini telah dilaknat oleh Allah karena kelakuane ngeten iki. Ngomongnya dari Quran, ngomongnya dari Taurat, padahal tidak ada satupun yang dikatakan itu dari Taurat. Anna minhum fariqan yuharrifunal kalima amma wadhihi. Sesungguhnya mereka orang Yahudi itu ada satu kelompok yang melakukan tahrif terhadap kalimat Allah, ya. Memodifikasi, ya. Tahrif itu memodifikasi firman Allah amma wadhihi, jauh dari tempatnya. Jadi termasuk dikatakan yalwuna alsinatahum itu niki mereka sengaja menempatkan ayat tidak pada tempatnya. Memodifikasi ayat juga begitu. Mungkin masih pada tempatnya, tapi dilakukan modifikasi terhadap maknanya. Wa yubdaluna kalam Allah, bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka orang Yahudi mengganti kalimat-kalimat yang ada di dalam firman Allah. Wa yazilunahu anil muradibihi, dan mereka telah melencengkan dari arti yang sesungguhnya yang dalam ayat-ayatnya Gusti Allah. Dia melakukan modifikasi, mengganti, menghilangkan, melencengkan dari arti yang sesungguhnya. Liyuwahimul jahiliyatu annahu fil kitabi, supaya orang-orang bodoh mengira bahwa sesungguhnya apa yang dia katakan itu bagian dari kitab Allah, fi kitabillahi kadzalik. Wa yunsabunahu ilallahi, dan mereka menisbatkan kepada Allah, wa huwa kadzaba 'alallahi, padahal dia dusta atas nama Allah. Wa hum ya'lamun, dan mereka sadar sepenuhnya min anfusihim, dari mereka, annahum qad kadzabu, sesungguhnya mereka telah berdusta dan mereka telah melakukan kebohongan atas perkara ini semuanya. Maka dari itu Allah berfirman, wa yaquluna 'alallahi kadziba wa hum ya'lamun, mereka mengatakan dusta atas nama Allah padahal mereka mengetahui. Ini tafsirnya. Wa qala Mujahid wa Syi'bi qad kadzabu waftaru fi dzalika. Wal Hasan wal Qatadah wal Rabi' bin Anas yalwuna alsinatahum bil kitabi yuharrifunahu. Jadi yang dimaksud dengan memutar-mutar lidah menurut Mujahid, Syi'bi, Hasan dan Qatadah adalah orang Yahudi itu telah menggunakan ayat tidak sesuai dengan tempatnya.
Wa kadza demikian juga diriwayatkan ulama Imam Bukhari dari Ibnu Abbas annahum yuharrifuna wa yaziduna. Mereka melakukan menggunakan ayat tidak sesuai pada tempatnya, demikian juga menambah ayat-ayat yang dimaksudnya memutar-mutar lidahnya. Padahal walaysa ahadun min khalqillah yazilu lafzul kitabi min kitabillah. Jadi padahal tidak ada hak bagi seorang manusia pun di seluruh dunia mulai zaman kapanpun yang berhak mengubah-rubah ayatnya Gusti Allah. Yakinnahum yuharrifuna, tetapi mereka merubah-rubah, kemudian wa yata'awwaluna, dan mereka melakukan interpretasi ala ghairi ta'wilihi, di luar dari makna yang sesungguhnya, di luar dari interpretasi yang sesungguhnya. Jadi yalwuna alsinatahum ini ya ada dua, nah ini kalau pahami, jadi dua ayatnya itu pancet, tetapi penggunaan ayatnya itu bergeser. Yang kedua, memang sengaja ayatnya ditambah, termasuk Pak niki gandengno ayat satu dengan ayat yang lainnya, digandeng sedemikian rupa supaya, atau dipotong sedemikian rupa supaya ya untuk memenuhi hasrat hawa nafsunya, padahal bukan yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikehendaki oleh Allah. Wa qala Wahab bin Munabbih inna Taurata wa Injila kama anzalahu Allah ta'ala lam yughayyir minhu harfan walakinnahum yudilluna bit tahrifi wa ta'wili wa kitabi kanu yaktubunaha min indi anfusihim wa yaquluna min indillah wa mahum wa min indillah. Fama kitab Allah fa innahu mahfuzatun la tahulu. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Jadi menurut Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Taurat dan Injil ini adalah masih tetap asli ya. Taurat dan Injil menurut Wahab bin Munabbih masih tetap asli sebagaimana Allah telah menurunkan kepada Nabiullah Musa dan Nabi Isa tanpa perubahan sama sekali. Ini menurut Wahab bin Munabbih. Walau satu huruf pun tidak ada perubahan. Tetapi orang-orang Yahudi mereka melakukan interpretasi yang salah, memaknai makna yang salah, menggunakan ayat dengan penggunaan yang salah. Maka dari itu Allah menurunkan ayat ini. Ini zaman dulu. Fa amma kitab Allahi fa innaha mahfudhatun, karena kitab Allah itu senantiasa terjaga. Fa ini ani Wahab ma bi aidihim min dzalika fala syakka annahu qad dakhala at-tabdil wa tahrif wa ziyadah wa nuqsan. Wa amma ta'rif dzalikal musyahid bil arabiyati fa fihi khata'an kabiran wa ziyadatan katsiratan wa nuqsanan wa wahama fahishan. Nah niki menurut Wahab bin Munabbih niki wau asli nih, enggak ono perubahan sing asli. Tetapi ketika Taurat dan Injil tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, okay. Taurat niku bahasane bahasa Ibrani, ketika mereka melakukan penterjemahan, teks aslinya dibuang, akibatnya muncullah banyak versi. Nah, di situ ternyata banyak sekali tambahan, ada penghilangan, pemenggalan, kemudian ada perubahan yang sangat banyak, sehingga fafihi khoto'an kabiron, maka dari itu terjadi kesalahan besar di dalam kitab Taurat, kitab Injil yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain selain bahasa asli.
aslinya. Makanya Bapak nak Quran, nerjemahane Quran nyun sewu mesti teks aslinya diikut sertakan. Niki pentingnya mengikut sertakan teks asli. Bahwa min babi tafsiril mu'rabi mu'abbar wa hum katsirun minhum bal aktsaruhum bal jami'uhum fasidan, dan hampir semuanya itu rusak terjemahan-terjemahan daripada Taurat dan Injil dari bahasa aslina. Tetapi wa ma'ani kitab allati ya katabahu indahu fatilka kama qala mahfudhatun lam yadkhuluha syai'an. Tetapi sesungguhnya kitab Taurat, kitab Injil yang asli ya tetap asli, tersimpan. Tetapi yang sudah beredar dalam banyak versi terjemahan, maka disitulah banyak sekali perubahan-perubahan, bahkan telah bergeser dari aslinya. Demikian penjelasannya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki menurut setengah para alim ulama nggih. Masya Allah bun. Mulane ngaji ayat Gusti Allah niku ngati-ngati. Nggih. Bahkan tenggene hadis diterangake man kadzaba alayya hadisan falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa yang berbohong atas nama aku walaupun cuma satu hadis, maka cukup menyediakan tempat baginya di neraka. Niki Masya Allah. Nggih, mulane nak ulama-ulama mbiyen Pak, Masya Allah, wedi kali Gusti Allah niku nafsirin terjemahane ayat-ayat. Termasuk panjenengane Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari niku mun milih hadis demikian telitinya. Sebelum nulis niku lho sik salat dhisik. Salat sak hadis niku paling titik 2 rakaat. 2 rakaat nembe hadis niku ditulis nyuwun petunjuk tenggene Gusti Allah. Ngeten nggih ngoten mestine kita niki. Padahal niku lho pun diteliti dan sampai hari ini terbukti penelitiannya Imam Bukhari tidak terpatahkan ya. Sudah lintas generasi, lintas zaman, sudah berabad-abad beliau sampai seperti itu. Makanya kita juga begitu, monggo. Jadi ini dawuh-dawuh Gusti Allah, mari kita pahami bersama-sama, ngaji bersama-sama dengan penuh kehati-hatian. Jangan sembrono. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini Pak yang tadi perubahan-perubahan yang ada di dalam Al-Quran pun terjadi seperti itu, walaupun teks asli Quran masih tetap sama. Bahkan tafsirnya, terjemahnya itu senantiasa diikut sertakan. Tetapi tadi pemahamannya itulah yang akhirnya terputar balikkan. Ini pergeseran makna Al-Quran ini kula mboten ngarani anu nggih, juga terjadi. Nomor 1 Pak, pertama kali yang bergeser dari Quran itu Pak adalah keyakinan terhadap Quran, terhadap ayat Gusti Allah. Niki nomor 1 yang terjadi di umat ini. Yakin ya Pak geser. Tengene Quran Gusti Allah ndawuhne to nggih. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Allah sudah sampaikan. Sebagian orang mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir.
Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, kalian belum beriman. Awake dhewe nak diarani kowe iman karo Gusti Allah, saya yakin semuanya beriman. Sampeyan percaya Pak, sing wae rezeki niku Gusti Allah, percaya nggih? Percaya napa mboten? Sajake kok ragu. Lho niki Pak. Niki yang bergeser pertama kali itu keyakinannya. Maknanya masih sama secara teks. Nak membaca huwar razzaqu dzul quwwatil matin, dialah Allah yang maha memberi rizki, dzul quwwati, yang memiliki kekuatan, al matin, yang sentosa. Dia Allah yang memberi rizki, ayatnya tetap. Tapi hati kita, yakin kita geser temen ta sing wae rizki Gusti Allah. Lah sing wae rezeki tibake sawah, kantor, dodolan. Lho ngoten ta? Sampai nak enek kalimat nak gak kerja kira-kira mangan apa? Lho niki lho sing pertama kali geser. Padahal Allah sudah sampaikan di dalam Quran Pak, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada perkara yang melata gremet di permukaan bumi kecuali pasti Allah yang menjamin rizkinya. Bukti ini apa Pak? Awake coba di PHK no ya Pak. Bingung Pak. Iki mau undang-undang ini wis bingung kabeh Pak. Wedi nak ra bagian rezeki. Padahal Gusti Allah menjamin rizkinya. Mosok Pak kalah karo cicak Pak. Cecek niku gak iso mabur. Rezekine lho perkara sing mahabur. Ngoten nih. Kayak ya cecek iki mboten enten rekening bank, mboten enten deposito ya ra ono. Kartu kredit ra duwe. Diwe rizki kali Gusti Allah. Lah niki Pak sing bergeser dari hati manusia terhadap ayat-ayat Allah, nomor satu keyakinan kepada Allah. Niki awal Pak, awal. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Nomor loro sing bergeser keyakinane kepada hari akhir. Percaya Pak karo neraka Pak? Percaya nggih? Temen ta? Awake dhewe lho Pak diceritani neraka ni gak wedi belas niku. Gak wedi. Sik kalah yo ganggo SIM, ganggo STNK, diandani niku ono polisi ngono. Atine langsung grek ngono. Wedi. Ibece kalah wedi karo po. Bapak-bapak yang ngono. Sik kalah wedi karo bojone. Ya sama jenengan wis anu dhewe. Luwih wedi karo ibune arek-arek daripada karo Gusti Allah. Ayo budal lo ngono. Gak sida budal. Padahal dikon ayo budal lo. Gak sida budal, bengi belayang, ayo. Akhirnya gak sida budal. Padahal ada pengajian jane. Masya Allah. Kadang-kadang ngoten, istri juga begitu. Ada yang suaminya yang dominan, istrinya demikian takut. Padahal mestinya orang beriman itu yang paling ditakuti Allah, ditakuti hari akhirat. Niki Pak sing geser Pak. Sakniki nyun sewu Pak, jenengan percaya karo swarga mboten niki Pak? Percaya nggih? Percaya. Karo dhuwit percaya mboten Pak?
Oh percaya. Kira-kira Pak, iki lho taruhan mawon. Niki ayate sik jelas lho Pak, ayate pancet, hadise pancet, macane nggih pancet. Artine nggih sik pancet Pak. Tapi yakine tenggene ati niki lho Pak sing wis geser awake dhewe niku. Awake dhewe luwih percaya karo duit daripada karo swarga. Insyaallah. Sapa wonge salat 2 rakaat sadurunge subuh luwih apik tinimbang donya saisine. Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Mangsing salat qobliyah subuh wong pira? Termasuk kula kadang-kadang ya Mas buk. Yun sewu niki Pak. Coba rae misalkan Pak Hadi wae pengumuman sapa wonge gelem salat subuh salat qobliyah subuh ning 2 rakaat ning atasip diwe dhuwit 100.000-an kira-kira ning gone atasip. Niki lho Pak sing pertama kali bergeser dari diri kita ini ku keyakinannya. Dan ini awal pangkal mulanya Pak, akhirnya engko Pak, nyun sewu, menafsirkan ayat-ayat Quran itu akhirnya diikutkan dengan hawa nafsunya. Nyun sewu Pak, ayat sing diwaca niku apa? Sing menguntungkan dirinya. Karena apa? Nyun sewu Pak, karena takut. Nyun sewu nak ketika ngaji, yang ngaji niku takut dengan posisi dirinya. Bisa dijamin Pak. Engko ana ayat-ayat sing dihidden, apa dihidden diilangi Pak. Pas ayat sing wah iki ngantem awake dhewe gak diwaca. Soale wedi nek engko tak waca aku posisiku wingi aku diceluk kiai ya gara-gara tak waca ayat iki mari gak enek sing mari nyeluk kiai malih iki ae. Masyaallah. Lah niku kula rasa jenengan rasa nyeluk-nyeluk ngoten niku ustaz bausane. Padha kali jenengan, saya hanya tahu sedikit apa yang saya tahu dari guru-guru saya sampaikan ke jenengan dan nyun sewu Pak, jangan pisan-pisan golek posisi. Wong nak mbok oleh posisi. Lho Pak, kalau datang sendiri monggo itu haknya Allah dan kita tetap objektif Pak. Kita tetap objektif. Makanya kalau dhewe nggih ngoten kula sampaikan jenengan kula objektif mawon. Objektif mawon. Peh kula jadi pejabat ngono terus aku ayat-ayat tentang jabatan tak dengek ning ndukur ngono. Boten. Ya tetep lho ayat Gusti Allah ndawuhe ngoten dan saya tidak mencari apa-apa. Kita berusaha menyampaikan kebenaran dari Gusti Allah. Lah niku Pak awal sing paling pertama geser itu keyakinan manusia. Akibatnya Pak nggak sadar Pak. Niki wau keyakinan ini geser. Karena keyakinan geser akhirnya menafsirkan ayat itu akhirnya dibalik, tidak terasa dibalik. Yuharifunal kalima amma wadhihi. Asline niku ning nggone mburi ditekek ngarep, kata yang di belakang ditaruh di depan, yang di depan ditaruh di belakang. Contohnya nopo? Lah niki sing sering Pak. Wabtaghi fima ataqallaha darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat kalian. Fima ataka, apa yang telah Allah berikan kepada kamu, gunakanlah untuk mencari akhiratmu. Jangan lupakan bagian dari duniamu. Saiki lek ngartekne diwalik gitu. Mesine golek akhirat sing akeh, aja lali ndonyamu. Saiki lek ngartekne wale
golek donya sing akeh, jok lali akhiratmu. Nyambut gawe sing sregep ya, aja lali salat. Lah ngoten to lak ngomong. Diwalik. Padahal ayate mesine ngibadah sing sregep, jok lali nyambut gawe. Ngoten nggih. Ngoten. Masya kula nggih sakniki sik sibuk nyambut gawe mulai isuk sampai bengi. Kula gak akan saya rubah ayatnya ya. Kudune ayate ya tetep ngono. Nyambut gawe niku setelah ngibadah sing sregep, jok lali nyambut gawe. Niku Pak, Masya Allah. Mulane niku bermula dari gesernya keyakinan, akibatnya ayat Al-Quran itu bergeser, pindah tempat yang di kata yang di belakang ditaruh di depan, kata yang di depan ditaruh di belakang. Akibatnya Pak, maknanya bergeser dan itu tidak sadar. Ya ngoten niku nggih ditambahi Pak hadise. Kadal fakru ayyakuna kufra. Jadi kefakiran itu mendekatkan kepada kekafiran. Itu tambahi meneh to, ayate wis diwalik digoreng karo hadise pisan. Mantep pun. Padahal niki sebagian ulama ndawuhne niki hadis niki niki kedudukane bahkan enten sing ngarani hadis maudhu. Nggih. Cuma nak kula mboten istilahnya, karena saya bukan ahli hadis ya, saya tidak berani mengatakan bahwa itu hadis maudhu. Wallahu alam nggih, nanti pakar hadis yang akan buktikan. Cuma begini, kalau dimaknani kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran, niku kalau dimaknai yang benar ya tetap sesuai dengan ayat Al-Qur'an tadi. Fakir itu apa sih sebetulnya? Fakir itu, maaf, kalau dia fakirnya kepada makhluk, fakir itu kan merasa butuh. Nak merasa butuh kepada makhluk, ya jelas mendekatkan kepada kekufuran. Butuh karo duit, butuh karo pangkat, butuh karo jabatan, butuh karo posisi, berarti dia fakir terhadap makhluk-makhluk tadi. Tapi kalau fakirnya kepada Allah, butuh kepada Allah, merasa rendah di hadapan Allah, kalau fakir yang semacam ini benar. Kalau seperti ini tidak mendekatkan kepada kekufuran. Tetapi kalau fakirnya kepada makhluk, lah itu mendekatkan kepada kekufuran. Kalau dimaknai itu benar. Tapi lek maknai beda. Kenapa? Karena sudah nyun sewu. Mulane Imam Ghazali ndawuh nih, Pak. Imam Ghazali ndawuh ini hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah kepalanya, pangkalnya segala macam perbuatan salah. Kesalahan itu dimulai dari cinta duniawi. Oh, niki penyakit yang paling berat. Niki luwih bahaya daripada corona. Cinta dunia niki lho, Masya Allah, lebih bahaya dari corona. Corona dipageri karo masker ini wis gak mlebu kok corona nih. Cinta dunia lho Pak, ditutup masker ngeten niki lho isih mlebu. Soale mripate sik melek. Kelebat abang, Masya Allah, langsung grek ngene tengene ati. Ya Allah, apa Pak Ebang? Ferrari iki sing kene abang klambi abang mboten iki lho Pak Hadi, Ferrari jadi. Masya Allah, seperti itu Pak. Jadi bermula dari mencintai dunia, berakibat yuharrifunal kalima amma wadhihi, memindah-mindah ayatnya masih tetap, tetapi pemahamannya
balik. Kadang nyun sewu niki sing kula sampeni mulai wingi. Kadang ayatnya niku dipenggal, dipotong. Di belakang tidak di niki celaka Pak niki Pak. Ono ayat fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Waduh, ojo mandek ning kono le, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dalam sholatnya. Betul, itu dalam satu ayat Pak. Makanya hati-hati nak mau Quran. Nak temriku Pak nyun sewu enten ayat kok enten tandane lam alif. Pas di ayat di atasnya ada lam alif, jangan berhenti di situ ketika membaca Quran. Lho Pak, fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Boleh. Sing gak oleh ki berhenti ngene lho, fawailul lil musallin, mari ngono Qur'ane ditutup. Shadaqallahul azim, iku naudzubillah, iku sing gak oleh. Hati-hati nggih, mboten namung teng ayat niki, harus diteruskan alladzina hum an sholatihim sahun baru ditutup. Hati-hati nak maca Quran, muruk Quran. Niki nak muruk Quran, kadang-kadang nang ngene Quran niku hari ini muruk tembiku ayatnya ndure enten lam alipe. Areke langsung mergo wis batas ngisor. Akhirnya mandek jegrek. Meneh ya terus ane gak oleh ngoten niku. Mulane kudu ngerti ngeten iki. Teng Quran pun duwe tanda, Pak. Aja pisan-pisan nutup Quran nak wonten lam alif. Niku tidak boleh berhenti di situ ya, untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran. Dipenggal Pak. Ini kan yang pun kula ceritane to. Ya ahlal kitabi tenggene ayat sadurunge. Ta'alau ila kalimatin sawa'im baina wa bainakum titik. Padahal belakang Allah na'budu illallah. Dipotong Pak. Kenapa? Gara-gara cinta dunia. Gara-gara seorang tokoh politik terkemuka di Indonesia. Wahai ahli kitab, mari kita kemari, marilah kita menuju kalimat yang sama. Titik. Padahal kalimat yang sama di belakangnya dijelaskan Allah na'budu illallah, supaya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Iki diilangi jebret. Pus, mari kita menuju persamaan Pak. Wah, demi menggait suara. Gara-gara ini apa? Penyakitnya ini loh, kembali cinta dunia. Gara-gara cinta dunia, ayat akhirnya dipotong jebret. Masya Allah. Nggih ngoten niku lho. Insyaallah. Zaman biyen nggih ngoten Pak, insyaallah. Kula eling sik pemilu tahun 77 niku. Kula nggih dijak kali Pak Lek kula kan. Konvoy melo. Ditembakne sepeda CB ning ndure tangki ngono dijak konvoy. Kene yo gawe asduk ngono. Biyen aku ora Jawa. Tahun 77 kula sik umur 5 tahun. Tahun 77 nggih. Kula sik umur 5 tahun. Cek TK niku kula wis dijak ngoten niku. Mulane nek kula sakniki wis wegah. Iku mainan zaman kecil saya. Zaman biyen nggih ngoten, Pak. Wah, napa niku jenenge arene? Sing simboli wit ringin ndamel ayat niku Pak, masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asliha sabitun wa far'uha fis sama. Perumpamaan kalimat yang baik ada seperti pohon yang baik, akarnya menghunjam ke bumi, ranting-ranting dahan-dahannya
sampai ke menjulang ke langit. Itulah kalimat yang baik. Maka pilihlah kalimat yang baik ini. Mati. Astagfirullahaladzim. Sing dek ben ya ngono, Pak. Sing duwe swara nomor 1 ngono jarene ngomong. Makane to nek pilih nomor 1, nak salat to asyhadu alla ilaha illallah itu nomor 1. Ora enak asyhadu alla ilaha illallah ngene. Ora enak ngene. Astagfirullahaladzim. Ngoten niku, Pak. Akhirnya ayat-ayat Quran, hadis diputar balikkan demi naudzubillah. Wingi niku lho kelakuane wong Yahudi. Wingi ayat wingi kan mereka memperjual menukar ayat-ayat Al-Qur'an dengan nilai yang kecil. Innalladzina yasyaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilah. Titik. Nyun sewu, Pak. Ditukar dengan dunia. Naudzubillahi min dzalik. Jangan. Allah tulis kelakuane wong Yahudi teng ngene mriki niku napa? Soale ya wong Islam dhewe kelakuane ngeten niki buat peringatan kita semua. Enten melih, Pak. Ini ayat Quran. Niki ketok apik. Awalam yaro ila thairi fawqahum. Fawqahum apa fawqahum, Pak? Fawqakum safati wa yaqbidun ning di surat Al-Mulk. Ma yumsikuhunna illa rahman. Awalam yaro ila thairi fawqakum. Apakah kamu tidak melihat? Apakah awalam yaro ila thairi fawqakum di atas kalian safati wa yaqbidun. Ayatnya begitu, Pak. Apakah kamu tidak melihat burung yang menggebyarkan sayapnya dan menelungkupkan sayapnya? Wah, gitu nih, Pak. Ketoke ayatnya dipotong temen iku jebret. Soalnya napa, Pak? Niki sing nerjemahne ayat niki ahli aerodinamika, Pak. Napa Pak aerodinamika niku? Niki sepintas niki. Apakah kamu tidak melihat bagaimana burung itu terbang? Niki ayat niki diperintahkan kita berpikir bagaimana burung terbang supaya kamu juga bisa terbang. Maka dibuatlah, Pak. Wong kafir niki menerjemahkan, wonten ustaz ceramah ngaten. Oh, orang kafir dia mencapai ilmu pengetahuan yang sangat tinggi gara-gara memahami ayat Al-Qur'an. Mereka memikirkan, melakukan penelitian. Akhirnya mereka bisa terbang ke angkasa, bahkan bisa menembus luar angkasa. Itu menggunakan ayat ini. Yo teman, Pak nih, Pak. Jenengan tingali niku, Pak. Semua bentuk pesawat terbang itu nyontoh bentuknya burung. Persis. Mulane jenengan ningali niku pesawatnya Amerika sing paling canggih niku pesawat F. Niku nyontoh napa, Pak? Burung elang. Falcon ya. Jadi makanya mereka simbolnya elang, Pak. Dia bisa menukik dari atas cat. Bisa langsung jiko anu napa niku iwak ning gone anu kali. Naik lagi seret. Jadi pesawat F kali pesawat Sukhoi niku lawane karo gone Rusia. Niku sama. Niku nyontoh burung elang, kemampuan manuvernya. Itu seperti burung elang. Nah, zaman biyen, Pak. Zaman biyen kan pesawat-pesawat zaman biyen niku nyontoh burung pipit. Kalau pesawat yang jarak jauh itu nyontoh dove ya, nyontoh napa niku burung non anu bukan apa namanya itu doro. Jadi nyontoh merpati. Makanya enten biyen perusahaan penerbangan Merpati Nusantara. Niku dari ayat Quran begitu, Pak. Jadi nyontoh itu akhirnya jadilah pesawat terbang dan mereka maju. Yang paling canggih punyanya Amerika sama Cina sama Rusia itu adalah
B ya, seri B yang tidak terdeteksi oleh radar. B ini nyontoh apa Pak? Nyontoh kalong. Ngerti kalong jenengan nggih? Lawa. Dia bisa terbang di malam hari. Lawa ini jumlahnya ribuan. Iku gak ono sing tabrakan Pak, padahal terbang malam hari. Niku nyontoh ngoten niku. Itu kemajuan orang kafir begitu. Padahal Bapak ayat niku wau dipotong del to mriku. Padahal ning mburi niku ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang mengendalikan burung-burung itu kecuali Allah. Mesti ini kita lihat burung, memperhatikan burung, bukan mau mempelajari teori aerodinamika sehingga kamu membuat teknologi-teknologi yang hebat. Tidak, maksudnya supaya kamu kenal sama Gusti. Kelihatannya kita menerjemahkan Quran kan hebat toh. Hebat. Quran loh bisa menjawab teknologi terkini. Kelihatannya. Tapi sing terkesan bukan terkesan kepada Allah, terkesan pada teknologi terkini. Nyun sewu, ini kesesatan. Dia tersesat. Harusnya kenal pada Allah, justru semakin jauh dari Gusti. Itu tidak dikehendaki dalam Quran. Makanya Quran Bapak itu Masya Allah, kula dulu berguru dari Maulana dari Pakistan waktu ke Indonesia. Beliau menyampaikan, tak ingat betul, rata-rata kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran itu berada di penghujung ayat. Makanya hati-hati dengan penghujung ayat. Itulah mereka katakan highlight. Nah, stabilo itu di stabilo karo Gusti Allah di penghujung ayat. Makanya niki kan ayat niki wau nggih ngoten. Wa yaquluna 'alallahi kadhiba wa hum ya'lamun. Nah ini mereka berbohong, mengatakan kebohongan atas nama Gusti Allah padahal mereka sadar. Highlightnya dia membohongkan ayat-ayat Allah dengan kesadaran demi untuk memenuhi ambisi pribadi. Entah ambisinya dalam bentuk harta, tahta, wanita, ataupun teknologi atau sains atau apa saja, itu untuk memenuhi hasrat pribadinya. Dan itu pergeserannya itu dimulai dari gesernya keyakinan. Dari geser keyakinan akhirnya geser amalnya, Pak. Amalnya geser. Ini gua tahu. Pertama geser yakin, mari dulu geser amalnya. Karena nggak yakin nih wau lu budal teng gini masjid ya, Masya Allah. Beto narap budal kerja kira-kira mlebu Jambi itu sampean budal jam piro, Pak? Jam aduse jam piro, Pak? Lho ngeten iki lho. Jadi karena keyakinannya bergeser, akibatnya amalnya bergeser. Mungkin amalnya belum bergeser, tapi semangatnya amal, Pak. Semangatnya loh beda, Pak. Semangatnya budal yang masjid kalau semangatnya budal kerja. Kira-kira semangat nanti. Takono lah, termasuk aku dewe. Ini kan mboten ngomongin jenengan, ngomongin kula dewe. Semangat budal kerja niku wis. Atik nak budal kerja ya klambi kudu rapi necis. Sak ning masjid tuh klambi sembarang dicemplekno. Gini wow. Jadi bergesernya keyakinan akhirnya bergeser amalnya. Dari pergeseran amal akhirnya nanti bergeser Pak makna. Maknanya Quran itu mulai bergeser, pindah-pindah tadi, memindah-mindah, memotong-motong, maknanya bergeser. Nah, kalau orang Yahudi, orang Nasrani
sampai di akhir apa? Akhirnya kata-kata dalam ayat-ayat yang ada dalam Taurat dan Injil dibuang, diganti kata-kata yang baru. Babi itu haram, akhirnya ditambahi babi hutan itu haram. Ditambahi hutan. Niku ngoten. Quran gak, Pak. Quran gak ono sing wani nambahi ngono, Pak. Sampai hari ini nggak bisa ditambahi, Pak. Katanya masih tetap. Kalimatnya tetap, tapi ya iku mau, Pak. Implementasi interpretasinya bergeser. Tapi Bapak, saya hanya info jenengan, hati-hati. Bukan tidak mustahil ada upaya-upaya untuk mengubah ayat Quran. Nyun sewu, di internet banyak ya. Mereka bahkan memakai dalil-dalil ilmiah yang kalau sampai nih jenengan, bukti-bukti ilmiah, mereka mau memodifikasi, mau melakukan bahkan mereka mengatakan mau merevisi. Naudzubillah min dzalik, Pak. Di dalam bahkan ada orang yang sampai murtad gara-gara membaca situs niki. Murtad sampai akhirnya, Pak, tidak mau mengakui Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik, Pak. Kanca kula dhewe niki, Pak, mulane kula jenengan kula wanti-wanti. Kanca kula, Pak, murtad. Padahal nyun sewu ning ndi-ndi ngomongnya bahasa Arab. Ning ndi-ndi, Pak, ngomongnya bahasa Arab. Kurang apa, Pak, ngelothoke, Pak. Tapi akhirnya dia tidak mengakui Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Kok iso ngoten? Nggih. Karena membaca niku wau berguru kepada Syekh Google laknatullah alaihi. Berguru nih. Mulane nyun sewu, Pak, nek jenengan maca teng internet aja dimplok entah-entahan, Pak. Nyun sewu iku sembarang kali enten teng mriku soalé. Neraka nggih enten, swarga nggih enten, malaikat nggih enten, iblis pirang-pirang teng mriku. Malaikat karo iblis lho disatukan dalam satu kotak. Niku kelakuan wong Yahudi. Mulane hati-hati teng mriku. Nggih. Mulane sekali lagi hati-hati nak maca ngoten situs-situs ngoten niku. Kenapa begitu tadi? Niku judul situs niku luar biasa, Pak. The Miracle of Quran. Jadi mukjizat Al-Quran. Judul situs niku lho, mukjizat Al-Quran. Begitu judul mukjizat Al-Quran, isinya ini bagaimana kebenaran kehebatan Al-Quran. Di depannya begitu, Pak. Red ke belakang. Ternyata akhirnya Al-Quran dikalkulasi pakai perhitungan matematik, Pak. Ar-Rahman jumlahnya berapa, Ar-Rahim jumlahnya berapa, Al-Qudus jumlahnya berapa. Kata-kata itu dalam Quran dihitung pakai komputer. Akhirnya ketemulah ternyata faktornya 17. Pokoknya melalui rumus-rumus nopo ketemu faktornya 17. Nah, ternyata ada satu ayat dalam Quran itu, satu atau dua ayat yang tidak bisa difaktorkan dengan 17. Makanya sebetulnya Quran itu bisa dijustifikasi dengan Quran sendiri. Hasil justifikasi pembenaran hukum dengan Quran, ada satu ayat terkorupsi. Sapa sing ngorupsi? Ya kuwi akhirnya tuduhan mereka, nyun sewu naudzubillah laknatullah alaih wong sing nuduh niki, sing ngorupsi Kanjeng Nabi Muhammad. Makane kanca kula akhirnya gak beriman karo Kanjeng Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Nyun sewu. Masih wong koyok nopo. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh nih, masih Musa hidup zaman aku, gak melok aku, Musa tersesat. Apa meneh dapurmu. Mulane niki nyun sewu hati-hati nggih. Kula ngomong kalian jenengan sedaya niki, kula soalnya roh dhewe kanca kula kal ngalaman ngoten niku gara-gara berguru kali Mbah
Google akhirnya dadi naudzubillah min dzalik pun ngoten mawon enten bener saking Gusti Allah lepas saking kula. Muga-muga kita sedaya diberi petunjuk oleh Allah jalan lurus sehingga amal-amal kita ini lurus, sehingga kita diterima oleh Allah, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.